الشفيع يا المرسلين يا خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan sahrul mubarak. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang berbahagia, satu hal yang harus senantiasa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tak terhingga memberikan kenikmatannya yang kepada kita semua. Kenikmatan iman dibuktikan pada hari ini kita mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan sekarang ini kita sedang menantikan saat-saat berbuka puasa. Berarti kita termasuk bagian yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya ibadah puasa Ramadan ini Allah serukan kepada orang-orang yang beriman. Maka ketika hari ini kita termasuk orang-orang menunaikan ibadah puasa Ramadan, maka insya Allah kita termasuk tergolong orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kondisi wabah virus yang menguncang dunia ini, kita termasuk orang-orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menunaikan ibadah puasa ini dengan maksimal insyaallah. Kenikmatan umur yang Allah berikan kepada kita, Allah masih berikan kesempatan kepada kita dipertemukan dengan Ramadan ini adalah sebuah peluang untuk kita menutupi, untuk kita membakar daripada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Dengan dipertemukannya kita dengan Ramadan ini, salah satu kesempatan, peluang yang Allah gunakan, yang Allah berikan kepada kita. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah kesalahan yang pernah kamu lakukan dengan kebaikan tamuha, sehingga tertutupi dengan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan. Ramadan adalah bulan berkah, bulan keberkahan. Maka kesempatan kita dengan banyaknya keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini, Allah lipat gandakan pahalanya. Maka kesempatan kita untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal di bulan Ramadan ini, sehingga kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu tertutupi dengan keberkahan dan keutamaan bulan suci Ramadan ini. Kemudian salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Pemirsa yang berbahagia, musibah, ujian, satu hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, "Ma min musibah illa biiznillah." Tidak akan terjadi suatu musibah, ujian kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah juga telah mengatakan surah Al-Baqarah ayat 155, Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Artinya ujian ada satu keniscayaan yang akan dihadapi oleh orang-orang yang beriman. Maka bagaimana kita menyikapinya? Bagi orang-orang yang beriman, tentu kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang kita alami dalam kehidupan ini. Hari ini kita dianjurkan di rumah. Hari ini kita dianjurkan untuk mengatur jarak. Hari ini kita dianjurkan bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Maka setidaknya kita mengambil hikmah bagaimana kita memungsikan rumah kita ini. Apa fungsi rumah bagi orang yang beriman? Maka setidaknya ada 4 fungsi rumah bagi kita. Yang pertama adalah fungsi sebagai madrasah. Kita jadikan rumah kita ini sebagai sarana pendidikan bagi diri kita, bagi istri kita, dan anak-anak kita. Karena Rasulullah SAW telah pernah bersabda, kullu mauludin yuladun alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci. Anak lahir tidak membawa dosa orang tuanya. Anak lahir tidak membawa permasalahan orang tuanya. Tetapi anak lahir dalam keadaan fitrah suci. Fa abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Yang perlu menjadi catatan kita adalah maka orang tuanya lah yang menjadikan anak itu, yang mengiring anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, dan menjadi Majusi. Maka ketika kita menjadikan rumah kita ini sebagai madrasah, maka kita meng-cross check bagaimana akidah anak-anak kita ini, bagaimana perilaku anak-anak kita ini, bagaimana tingkah laku anak-anak kita ini. Maka dengan kita berada di rumah saja, stay at home, maka kita bagaimana memungsikan sebagai madrasah, kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala sekolahnya. Karena Rasulullah SAW juga telah mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'u'al ra'iyatih. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka momentum kita berada di rumah ini adalah satu kesempatan bagi kita, khususnya bagi orang tua. Bagaimana kita memelihara diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita terhindar dari api neraka. Dengan kita menjadikan rumah ini difungsikan sebagai madrasah, sebagai sarana pendidikan akidah anak-anak kita ini, sebagai sarana pendidikan fikih bagi anak-anak dan keluarga kita, dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua adalah fungsi sebagai masjid. Masjid adalah tempat sholat, tempat kita zikrullah, tempat kita tilawatil Quran dan sebagainya. Maka nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, kata Rasul. Sinarilah rumahmu dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka dengan kita banyak di rumah hari ini, maka marilah kita sinari rumah kita ini dengan bacaan ayat Al-Quran, lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Dengan kita membacanya, tilawahnya, dengan kita mentadaburinya, dan sebagainya dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan donka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, yang tidak mau membaca Al-Quran, yang tidak mau mentadaburi Al-Quran, maka Allah berikan kepadanya kehidupan yang sempit, dan di akhirat kelak dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta.
Jangan sampai kita di akhirat nanti terkejut. Kenapa kita dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal di dunia dulu saya bisa melihat, di dunia dulu saya bisa menyaksikan. Kenapa hari ini saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Maka kita perlu memuas diri kita, mengevaluasi diri kita. Apakah mata kita ini kita gunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran? Maka dengan momentum kita berada di rumah ini, anjuran kita berada di rumah, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Jangan sempat anak-anak kita ini taunya huruf hijaiyah, taunya bacaan-bacaan Al-Fatihah itu dari orang lain, bukan dari orang tuanya. Sehingga keberkahan itu didapati oleh orang lain, bukan didapati oleh orang tuanya. Kita jadikan rumah kita ini sebagai fungsi masjid. Kita perbanyak rumah kita ini dengan solat-solat sunnah, solat duha, solat tahajud, solat tarawih, solat witir, solat hajat, solat tasbih dan sebagainya. Inna afdal solat fi baiti ilal maktubah. Solat yang utama itu bagi seseorang itu adalah di rumahnya ilal maktubah, kecuali solat-solat yang wajib. Maka dengan kita berada di rumah ini, maka perbanyaklah kita dengan solat-solat sunnah kita ini. Kita ajak anak-anak kita dan istri kita untuk memperbanyak. Kita menjadi imam bagi orang tuanya, bagi ayahnya. Sehingga solat tarawih yang biasanya kita laksanakan di masjid, hari ini kita juga ramaikan rumah kita ini dengan solat-solat sunat kita. Pemirsa yang berbahagia, yang ketiga, kita fungsikan rumah kita ini sebagai benteng pertahanan bagi kita. Hari ini banyak hal yang mengganggu akidah anak-anak kita ini. Hari ini banyak yang menggerogoti keyakinan diri kita dan anak-anak kita ini. Maka kita jadikan rumah ini sebagai benteng pertahanan bagi diri kita. Karena Allah sudah mengatakan, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahwasanya orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang kepada kita sebagai umat Islam sebelum kita mengikuti milah mereka, sebelum kita tunduk kepada mereka, sebelum kita mengikuti gaya mereka dan sebagainya. Maka ini perlu mawas diri bagi kita sebagai kepala rumah tangga, mawas diri bagi kita di rumah kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua. Kita jadikan rumah ini benteng pertahanan sehingga kekuatan akidah, kekuatan keyakinan yang kita tumbuhkan kepada anak-anak kita ini, sehingga apapun godaan, sehingga apapun tantangan, sehingga apapun rayuan yang menggerogoti keyakinannya dan keimanannya, maka ada kekuatan dalam dirinya. Salimul akidah, kekuatan keselamatan akidahnya melahirkan sahihul ibadah, ibadah yang benar, dan ibadah yang benar itu akan melahirkan matinul khuluq, akhlak yang tangguh. Maka jadikanlah rumah kita ini sebagai benteng pertahanan kita. Dan yang terakhir adalah kita jadikan rumah kita ini sebagai tempat tinggal kita, bukan sebagai halte, hanya tempat persinggahan sebentar saja. Banyak barangkali orang tua yang pulang sudah larut malam, paginya sudah pergi lagi, pulang dalam kondisi anak sudah tidur, pergi dalam kondisi anak masih tidur. Rumah hanya tempat singgah sebentar saja. Pulang makan, selesai makan pun cabut lagi. Lebih banyak kita berada di kedai kopi, lebih banyak kita berada nongkrong dengan masyarakat, dengan orang lain di luar rumah kita. Maka dengan kita berada di rumah ini, maka jadikanlah rumah kita ini sebagai tempat tinggal kita, bukan sebagai halte, bukan sebagai tempat singgah sebentar saja, tapi dengan keakraban kita dengan istri, dengan anak-anak kita, dengan stay at home ini, kita insya Allah menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
راح وكل شي ناسين، أجامل مرة مرتين أدور معك وكل زين، حتى المستحن شال